Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pelajaran matematika wajib untuk kelas 11. Oke, sebelum memulai pelajaran, mari siapkan niat, kemudian berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tak lupa kalian perhatikan penjelasan guru dengan baik, supaya kalian nanti mudah ketika diberikan tugas. Kemudian kalau ada tugas, jangan lupa dikerjakan secara tepat waktu. Tugas itu dikerjakan, bukan dilupakan ya. Ingat, dikerjakan. Oke, kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Nah, materi yang sebelumnya adalah tentang matriks. Nah, ini juga masih tentang matriks. Nah, tapi di sini apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari adalah macam-macam matriks. Yang pertama adalah matriks yang berdasarkan banyak baris dan kolom. Kemudian yang kedua adalah matriks yang berdasarkan pola elemen. Nah, kita lihat yang pertama, yang A, karena berdasarkan baris dan kolom, maka ada yang dikatakan A sebagai matriks baris. Apa itu matriks baris? Adalah matriks yang terdiri dari satu baris tetapi kolomnya bisa sampai n kolom. Jadi ordonya nanti adalah 1 dikali n. 1 adalah baris, n kolom. Contohnya diketahui matriks A sama dengan matriks 3 1 7 0. Ini barisnya hanya ada satu baris saja. Tetapi kolomnya ada 1 2 3 4. Maka ordonya bisa ditulis menjadi 1 kali 4. Yang kedua adalah matriks kolom. Adalah matriks yang terdiri dari satu kolom tetapi barisnya bisa sampai n baris. Jadi ordonya adalah n kali 1. Contohnya seperti ini ya. Ini namanya matriks kolom. Kolomnya hanya ada 1 tetapi barisnya ada 1 2 3 4. Maka nanti ordonya akan menjadi 4 kali 1. 4 baris, 1 sebagai kolom. C. Matriks persegi panjang adalah matriks yang barisnya tidak sama dengan kolom. Ordonya dapat ditulis sebagai M kali N. Contoh, diketahui matriks A 3, 1, 7, 0, 5, 2, 6, 4. Maka ordonya adalah 2 kali 4. 2 itu banyaknya baris. Ini baris pertama ini. Ini ya. Kemudian baris kedua ini. Baris kedua. Nah, kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ini maka nanti ordonya akan menjadi 2 kali 4. 2 barisnya, 4 kolomnya. Kemudian matriks persegi adalah matriks yang baris sama jumlah baris, maaf ya. Matriks persegi adalah matriks yang jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Jadi ordonya nanti n kali n. N kali n itu maksudnya karena baris dan kolomnya sama. Contohnya ini diketahui matriks B 2, 4, 1, 5. Barisnya ada 2, 1, 2. Kolomnya juga ada 2, 1, 2. Maka ordonya adalah 2 kali 2. Matriks persegi, di dalam matriks persegi maksudnya terdapat diagonal utama dan diagonal samping. Contohnya, nah apa itu? Nah ini sebagai diagonal utama. Jadi yang sini ya, yang bergaris kuning ini sebagai diagonal utama. Dan satu lagi yang bergaris merah adalah sebagai diagonal samping. Jadi diagonal utama itu yang sini, menyerongnya berarti ke arah kanan ya, ke arah kanan. Kanan bawah ini ke kanan tapi kanan atas. Oke. Jadi ini ya, ingat yang berwarna kuning adalah diagonal utama, sedangkan yang berwarna merah adalah diagonal samping. Contohnya lagi untuk matriks B, ini matriks berordo berapa? 3 kali 3. Kita lihat diagonal utamanya yang mana? Nah, ya. Ini adalah diagonal utama. Sedangkan yang diagonal samping, nah ini ya. Yang bergaris merah adalah diagonal samping. Matriks berdasarkan pola elemen. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Jadi isinya 0 semua nih, namanya matriks 0 karena elemennya isinya bernilai 0 semua. Kemudian nah ini untuk contoh ya. Matriks diagonal
biasanya disingkat dengan huruf D, adalah matrik yang semua elemennya bernilai 0 kecuali pada diagonal utama. Nah, ini namanya matrik diagonal. Semuanya bernilai 0 kecuali yang berada dalam diagonal utama. Nah, itu ya, seperti itu. Itu dikatakan sebagai matrik diagonal. Contohnya ini, nah ini sama, ini juga sebagai diagonal utama. Matrik identitas atau I adalah adalah matrik yang semua elemennya bernilai 0 kecuali pada diagonal utama bernilai 1, hampir sama dengan matrik yang sebelumnya tadi, matrik diagonal ya, hampir sama dengan matrik diagonal untuk matrik identitas itu, tetapi bedanya kalau matrik diagonal adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0 tetapi pada diagonal utama bernilai 1. Ya, seperti ini. Nah, ini sebagai namanya dikatakan sebagai matrik identitas. C, matriks segitiga itu adalah syaratnya matriksnya harus berordo n kali n, atau dengan kata lain matriksnya harus berupa matrik persegi. Nah, ada dua dengan semua kalau ini matrik berordo n dengan semua elemen di atas atau di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Nah, ada dua matriks segitiga atas. Nah, ini yang namanya matriks segitiga atas. Di atas diagonal utama itu tidak bernilai 0. Nah, ini bernilai 0 ya. Segitiga bawah. Nah, ini yang katakan segitiga bawah. Nah, untuk episode selanjutnya, untuk materi selanjutnya, nanti kita akan belajar transpos pada matriks dan kesamaan dua matriks. Terima kasih, selamat belajar, semoga membantu, dan saya berharap kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik, dan ingat, tugas dikerjakan bukan dilupakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.